Perkenalkan, nama saya Lucy Ratnawati dengan NPM 2146032. Di sini saya akan menjelaskan tentang consumer as decision making di Taman Wisata Alam Panbil. Model keputusan itu ada 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen. Teori-teori pengambilan keputusan konsumen itu bervariasi tergantung kepada asumsi peneliti mengenai sifat-sifat manusia. Terdapat 4 pandangan atas pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama itu pandangan ekonomi. Konsumen sering dianggap sebagai pengambil keputusan yang rasional. Yang kedua itu pandangan pasif. Menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya itu tunduk, dianggap sebagai pembeli yang menurutkan kata hati dan irasional. Yang ketiga itu pandangan kognitif. Dia itu menggambarkan konsumen berada di antara pandangan ekonomi dan pandangan pasif yang ekstrim, yang tidak atau tidak dapat memperoleh pengetahuan yang mutlak mengenai semua alternatif produk yang tersedia dan karena itu tidak dapat mengambil keputusan yang sempurna. Namun secara aktif mencari informasi dan berusaha mengambil keputusan yang memuaskan. Dan yang terakhir itu pandangan emosional mengenai keputusan yang emosional atau impulsif atau menurut desakan hati. Dan menurut saya consumer as decision making yang terkait dengan Taman Wisata Alam Panbil itu meliputi yang pertama itu masukan atau input. Komponen ini mempunyai berbagai pengaruh luar yang berlaku sebagai sumber informasi mengenai Taman Wisata Alam Panbil dan mempengaruhi nilai-nilainya, sikap dan perilaku konsumen yang berkaitan dengan tempat wisata tersebut. Yang utama dalam faktor masukan ini adalah berbagai kegiatan bauran pemasaran dan pengaruh sosio-budaya di luar pemasaran. Yang kedua, tindakan pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 3 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, penelitian sebelum pembelian, dan yang terakhir itu penilaian berbagai alternatif. Itu di dalamnya meliputi rangkaian tempat yang diminati, mengacu pada tempat-tempat khusus yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan pengunjungan, kemudian dipengaruhi oleh gaya hidup sebagai suatu strategi pengambilan keputusan konsumen, berpengaruh pada berbagai perilaku khusus konsumen sehari-hari. Kemudian ada faktor situasi, yaitu pengalaman dapat diterima secara sosial, pertimbangan yang berhubungan dengan nilai. Kemudian keluaran atau output. Komponen ini menyangkut 2 kegiatan pasca pembelian yang berhubungan erat, yaitu perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian. Tujuan dari 2 kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap kunjungannya. Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarkis antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, tetapi tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori golongan sosial yang sama. Kelas sosial dibagi menjadi 6 kelas, yaitu yang pertama kelas atas-atas atau upper-upper, atas bawah lower upper, menengah atas upper middle, menengah bawah lower middle, bawah atas upper lower, dan yang terakhir bawah-bawah atau lower lower. Kalau dikaitkan dengan wisata Alam Panbil, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat kelas atas pasti akan mencoba dan menggunakan fasilitas yang high class atau dengan harga yang mahal. Sedangkan kelas yang di bawah akan mencoba fasilitas yang biasa-biasa saja. Terus income adalah keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Nilai income diperoleh dari total pendapatan dikurangi seluruh biaya produksi. Yang dimaksud biaya produksi di sini termasuk biaya operasional pokok penjualan, biaya pajak, biaya darurat karena kejadian luar seperti biasanya tuntutan dari hukum dan lain-lain. Dalam menghitung income dapat dimasukkan juga semua pendapatan tambahan yang diperoleh perusahaan seperti bunga akumulasi dari investasi, dana dari hasil penjualan aset fisik maupun non-fisik. Sebagai tempat wisata alam, maka harus juga mendapatkan income. Jika tidak, maka mungkin budaya terhadap perilaku konsumen. Nah, budaya itu berasal dari diri kita sendiri yang berfungsi sebagai pengatur perilaku setiap orang yang berinteraksi dengan masyarakat yang lain.
Melalui hal tersebut kita jadi dapat mengetahui kebiasaan dan perilaku seseorang terhadap makhluk hidup yang lainnya. Seperti contohnya cara memberi makan kepada binatang yang baik seperti apa dan mempraktekkannya langsung di Taman Wisata Alam Pambil tersebut. Melalui form of cultural learning, kita bisa belajar yang pertama ada formal learning, apa yang kita pelajari dahulu di sekolah, kini bisa kita paparkan dan kita lakukan di dunia nyata. Dan yang kedua ada informal learning, itu yang kita belajar dari luar sekolah maupun itu adalah yang disengaja. Sedangkan yang technical learning itu adalah apapun yang kita kerjakan yang kita lakukan. Nah, dengan diadakannya Taman Wisata Edu Park ini, semua yang kita pelajari baik di sekolah maupun di luar, kita bisa paparkannya di sini dengan tentunya ada tenaga yang memberikan mentor sebelum kita melakukannya. Sama seperti kita memberi makan kepada binatang-binatang, dan kebiasaan yang seharusnya tidak kita lakukan kepada binatang, kita sekarang tahu apa yang baik. Selanjutnya ada isu-isu dalam budaya. Yang pertama itu ada akulturasi dan akulturasi. Ini adalah kebiasaan dari diri kita maupun kebiasaan dari luar yang kita lihat dan kita lakukan. Yaitu perbedaan sikap atau perilaku setiap individu yang datang ke Taman Wisata Pambil mempunyai yang berbeda-beda tersendiri. Dari sini kita bisa belajar bahwa tidak cuma satu budaya yang datang ke Taman Wisata Alam Pambil ini. Dan yang kedua ada bahasa dan simbol. Dari sini kita mengetahui bahwa tidak cuma dari berbagai macam suku yang datang ke sini, dikarenakan ini adalah taman yang di dalamnya ada kebun binatang, taman rekreasi, tempat perbelanjaan maupun kafe. Dan yang ketiga ada ritual. Sama seperti yang pertama tadi bahwa tidak hanya satu kebiasaan saja yang kita lihat dan kita lakukan. Dan yang keempat adalah berbagi budaya. Berbagai budaya yang dilakukan di tempat ini mulai dari memberi makan pada binatang, ataupun mengajak foto, ataupun cara berfoto dengan binatang tersebut. Selanjutnya strategi bisnis, periklanan, dan budaya pada wisata alam Pambil ini mereka tidak usah pusing lagi untuk memberikan iklan ke media sosial dikarenakan setiap individu yang datang ke tempat ini memberikan spot foto dan mengupload ke sosial media sehingga banyaknya masyarakat yang belum tahu dapat mengetahui melalui hal tersebut, yaitu media sosial media, iklan, ataupun banyaknya artikel yang dibuat. Karakteristik yang ada pada wisata alam Pambil ini yaitu mempunyai observasi lapangan tersendiri. Mereka mempunyai tempat di tengah kota, tidak dekat dengan jalan, tidak jauh dengan jalan, hanya membutuhkan beberapa meter dari luar ke dalam. Dan posisi strategi tempat ini sangat bagus dikarenakan jauh dari keramaian. Perkenalkan, nama saya Christina dengan BM 2146026. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya di mata kuliah Perilaku Konsumen bagian Cross Cultural Consumer Behavior and International Perspective. Destinasi wisata yang kelompok kami pilih adalah Taman Wisata Alam Pambil. Di sini saya akan membandingkan antara Pambil dengan Taman Wisata Alam Banff di Kanada. Yang pertama, perbedaan antara fauna dan flora. Di Pambil, flora dan fauna memiliki karakteristik yang lebih menonjol ke tropikal. Artinya, makhluk hidup yang berhabitat lebih terbiasa dengan daerah yang tidak terlalu dingin. Sedangkan di Banff, fauna dan flora memiliki karakteristik yang lebih menonjol ke arah musim dingin.
Buff terkenal sebagai daerah yang dingin sehingga makhluk hidup yang berhabitat lebih terbiasa dengan daerah yang dingin atau bersalju. Selanjutnya adalah perbedaan antara pengunjung antara di Panbil dan dengan di Buff. Panbil, orang-orang yang berkunjung ke tempat wisata lebih melakukan aktivitas ringan seperti bersantai, berfoto, dan menikmati keindahan alam dan hewan-hewan yang ada di sana. Sedangkan di Buff, orang-orang berkunjung lebih memilih melakukan aktivitas istilahnya lebih banyak bergerak, bisa seperti hiking, karena di Buff terkenal akan gunungnya, dan juga camping karena adanya danau yang luas di Taman Buff tersebut. Persamaan antara konsumennya memiliki tujuan yang sama, yakni mengunjungi tempat wisata untuk menikmati keindahan alam dan melakukan aktivitas yang diinginkan. Sedangkan perbedaan antara konsumennya adalah di Panbil jiwa eksploritas yang kurang sehingga tidak adanya tujuan untuk mengekspor keindahan alam yang disediakan. Dalam arti lain, konsumen lebih memilih untuk menikmati saja ketimbang mengekspor lebih. Sedangkan di Buff, konsumen cenderung memiliki rasa ingin tahu terhadap keunikan alam yang ada, sehingga mereka sering terlihat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan mengeksplorasi alam, baik itu individu maupun kelompok. Kebanyakan adalah satu keluarga dengan tujuan edukasi. Selanjutnya adalah perbedaan wilayah. Di Panbil, tempat wisata lebih bersifat tropikal dikarenakan letak geografisnya. Hal ini menyebabkan jenis-jenis hewan hidup menonjol ke spesies yang tropikal. Sedangkan di Buff, Kanada, suasana tempat wisata lebih ke musim dingin, walaupun di tempat ini memiliki musim panas dan semi. Namun suhu juga lebih cenderung ke dingin, tidak melebihi kurang dari 20-30 derajat, sehingga makhluk hidup yang berhabitat lebih ke yang mudah beradaptasi di suhu dingin. Sekian dari hasil presentasi analisis saya terhadap consumer behavior. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah saya ucapkan mohon maaf. Pengaruh konsumen terhadap Taman Wisata Alam Batam Panbil. Pengaruh konsumen terhadap Taman Wisata Alam Batam Panbil. Pengaruh konsumen yaitu adanya peningkatan popularitas pada Taman Wisata Alam Batam Panbil sehingga akan meningkatnya tingkat jumlah wisatawan dan penghasilan pada Taman Wisata Alam Batam Panbil. Karena manusia pada dasarnya memiliki sifat yang suka mengikuti tren. Jika Taman Wisata Alam Batam Panbil menjadi tren di TikTok ataupun media sosial lainnya, maka semua orang akan pergi ke Taman Wisata Alam Batam Panbil, walaupun harus mengendarai kendaraan selama berjam-jam. Dan adanya promosian setelah kita berwisata di Taman Wisata Alam Batam Panbil, maka pasti adanya penyebaran antar mulut dan mulut dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Karena adanya pembagian pengalaman kepada orang sekitar, maka akan adanya terjadinya peningkatan jumlah wisatawan pada Taman Wisata Alam Batam Panbil. Dan adanya gerobak-gerobak yang menjual makanan dan minuman menjadi semakin banyak. Karena semakin banyaknya wisatawan yang pergi ke Taman Wisata Alam Batam Panbil, maka semakin banyaknya gerobak-gerobak penjual makanan dan minuman akan ke sana. Dengan adanya kaitan seperti ini, maka akan terjadinya peningkatan jumlah wisatawan juga. Karena dengan alasan adanya banyak gerobak-gerobak yang menjual makanan dan minuman pada Taman Wisata Alam Batam Panbil. Difusi inovasi. Adanya penambahan hewan, yaitu pada hewan-hewan yang belum ada di Taman Wisata Alam lain pada Kota Batam, ataupun hewan langka lainnya agar dapat dengan mudah untuk menarik perhatian
konsumen untuk berwisata di Taman Wisata Alam Batam Pambil. Adanya penambahan destinasi pada Taman Wisata Alam Batam Pambil seperti adanya penambahan pemanjatan pohon ataupun pengayunan kapal perahu, karena sekarang pada Taman Wisata Alam Kota Pambil hanya adanya penaikan perahu angsa dan berada pada danau yang di dalam Wisata Alam Batam Pambil. Kali ini di bagian saya akan membahas consumer decision making atau pengambilan keputusan customer. Sama seperti sebelumnya, pengertian dari consumer decision making adalah proses membuat pilihan dengan mengidentifikasikan keputusan, mengumpulkan informasi, dan menilai resolusi alternatif. Menggunakan proses pengambilan keputusan langkah demi langkah dapat membantu customer Anda membuat keputusan yang lebih disengaja dan bijaksana dengan mengatur informasi yang relevan dan menentukan alternatif. Ada 3 jenis consumer decision making. 3 jenis proses decision making untuk melakukan pembelian dalam diri seorang konsumer. Berikut ini diambil dari teori of buyer behavior oleh John Howard dan Jack Dissett adalah sebagai berikut. Yang pertama itu extensive problem solving atau EPS. EPS merupakan kondisi ketika konsumer menemukan adanya kategori produk baru atau ingin membeli produk yang tidak terlalu diketahui sebelumnya. EPS juga mewakili kondisi di mana calon konsumer ingin membeli produk yang tergolong mahal atau berisiko bagi kondisi ekonomi atau kondisi fisiknya. Kurangnya pemahaman dan pengalaman mengenai produk, inilah yang membuat kurangnya pertimbangan untuk melakukan pembelian. Yang kedua yaitu limited problem solving atau LPS. Pada kondisi LPS, calon konsumer sudah memiliki pandangan yang jelas akan apa yang diinginkannya dari suatu produk, sehingga sudah tercipta kriteria decision making pembelian. Biasanya calon customer LPS pernah memiliki pengalaman soal produk yang akan dibeli dan sudah mengetahui cukup informasi mengenai produknya. Meski sudah tahu, kebanyakan calon customer di level ini masih sulit memutuskan apa model atau merek yang sebaiknya dipilih dan mana yang paling memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu routine response behavior atau RRB. Pembelian dalam proses RRB ini sudah terjadi hampir setiap hari tanpa ada pertimbangan panjang. Biasanya decision making yang demikian terjadi untuk produk-produk jenis fast moving atau produk kemasan yang sudah dikenal dengan baik dan sering digunakan untuk dikonsumsi oleh customer. Ada 5 langkah dalam consumer decision making process. Yang pertama awareness, tahap pengalaman kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan. Pelanggan dimulai ketika mereka menyadari suatu kebutuhan. Kebutuhan muncul karena 2 alasan. Yang pertama itu internal stimuli, yang kedua eksternal stimuli. Bila kita kaitkan dengan materi yang ada, biasanya tempat wisata tersebut adalah hal yang ingin ditujunya, benar-benar mengikuti apa yang diinginkannya. Kalau dengan eksternal stimuli seperti dia mengetahui tempat tersebut dengan iklan atau recommended seorang teman. Yang kedua itu mencari informasi atau research. Jumlah informasi yang perlu dicari pelanggan bergantung pada seberapa banyak yang sudah dia ketahui tentang solusi yang tersedia. Jika kita kaitkan, maka seorang wisatawan tersebut pasti mencari tahu tentang tempat tersebut, seperti apa kondisi di sana dan apa saja yang ada di tempat wisata tersebut. Yang ketiga yaitu proses pertimbangan atau consideration. Pada tahap ini wisatawan telah melakukan penelitian dan saatnya untuk mengevaluasi pilihan mereka dan melihat apakah ada alternatif yang menjanjikan. Selama fase ini wisatawan mengetahui apa saja yang ada di tempat wisata tersebut. Dan juga wisatawan mempertimbangkan apakah akan lebih baik lagi tempat wisata tersebut atau tidak. Perlu diketahui bahwa wisatawan membuat keputusan pembelian berdasarkan pilihan yang tersedia, yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi mereka dipengaruhi oleh 2 karakteristik utama. Yang pertama objektif, yang kedua subjektif. Dan yang keempat itu proses membeli atau conversion. Jika kita kaitkan dengan
kaitkan dengan materi yang ada, ibarat seorang wisatawan sudah fix dengan apa yang mereka timbangkan untuk berwisata ke tempat wisata alam Panbil tersebut. Dan yang kelima yaitu evaluasi atau repurchase. Dalam setiap proses decision making atas pembelian pelanggan ini, mereka akan merefleksikan atau mengevaluasi atas pembelian mereka baru-baru